Saya rasa perlu dibedakan antara suara yang kritis dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun fitnah ya. Karena mungkin bisa kita pahami semua Pak Jokowi sudah menjabat selama 10 tahun sebelum beliau purna tugas. Selama 10 tahun ini sangat terbuka dengan apapun masukan-masukan, kritik-kritik yang menurut saya pribadi justru sebagian besar banyak yang melewati batas. Yang seharusnya mungkin Pak Jokowi memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan dan sebagainya. Tapi beliau tidak lakukan. Termasuk mengenai ijazah palsu ini. 2023 beliau masih menjabat, semua kalau kita ngomong simpelnya semua masih under his control. Tapi beliau tidak melakukan apapun. Digugat pun beliau respon dengan menjawab gugatannya. Artinya menghormati proses hukum yang berlaku, gugatan perdata dibalas perdata, gugatan tun dijawab secara tun. Tapi sekarang beliau sudah bukan lagi presiden. Kali ini beda? Kali ini tentunya sangat beda. Beliau bukan lagi presiden, tetapi masih ada aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru sekarang Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga sipil biasa. Karena semua orang itu kan equal di hadapan hukum. Ini juga yang paling penting. Bahwa jangan seakan-akan pernah menjabat, seakan-akan berkuasa sehingga haknya lebih rendah dari masyarakat. Kan tidak. Apa karena dia pernah menjabat jadi dia tidak boleh melaporkan kalau ada orang yang melakukan dugaan tindak pidana terhadap dia? Kan itu tidak masuk akal. Itulah kenapa seluruh kritik-kritik yang luas yang membangun itu sangat di-welcome, tapi harus dalam koridor hukum. Oke, harus dalam koridor hukum. Mas Roy, rasanya ini kriminalisasi atau enggak? Ya memang hak warga negara Pak Jokowi untuk makanya saya berpesan juga waktu itu. Jadi karena yang kami sampaikan itu adalah telaah ilmiah, berdasarkan pengetahuan dan research, ya. Maka ini adalah kalau sampai ada yang melakukan kriminalisasi lagi, ya ini sangat tidak elok. Ya, gitu. Jadi artinya apa yang disampaikan itu kan semuanya sudah diatur ya. Betul bahwa kalau dikatakan tadi itu jangan-jangan nanti source-nya ngambilnya dari sosmed. Enggak sama sekali. Saya nggak pernah ngambil dari sosmed ya. Kalau tidak dipastikan oleh orangnya. Ketika itu dipastikan bahwa ini asli, bahkan dalam utasnya dia nulis ya, si Sandi itu, ini saya dapat dari Pak Jokowi langsung. Bah, menariknya ya, ini saya bantu juga. Ketika saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya bilang selesai udah ternyata karena dia bilang dapatnya tidak dari Pak Jokowi. Ya udah hati-hati Mas Anda. Oke, nah ini soal ijazah ini apa yang Mas Ilham lihat? Apa bedanya dengan kasus yang tadi sempat disebut sama Mas? Justru saya kemudian ingin mengatakan bahwa KPU memverifikasi berkali-kali bahwa ini ada prinsip kehati-hatian di sini. Misalnya saja ketika tadi Mas Suryo mencontohkan Pak Jaya Saragih, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Profesor Pak Saragih itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu ya, sekolah itu tidak mengakui, sehingga kemudian kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon